Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara Kreatif Membaca. Kita akan melanjutkan pembacaan buku Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badr, yang versi terjemahannya diterbitkan oleh penerbit Kiswah Media. Kita kemarin telah sampai pada sahabat yang keempat yang dijamin masuk surga, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita akan lanjutkan pada sahabat yang kelima yang dijamin masuk surga. Beliau adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi yang agung, yang nama lengkapnya adalah Abu Ubaidah atau Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal al-Fihri al-Quraisy al-Makki. Ibunya adalah Umaymah binti Ghanm bin Jabir bin Abdul Uzza bin Amirah bin Umairah. Beliau sempat menjumpai masa Islam dan masuk Islam. Ayahnya Abdullah bin Jarrah bin Hilal al-Fihri, ia tetap dengan kemusyrikannya dan tidak beriman kepada Rasulullah hingga wafat sebagai seorang musyrik setelah dibunuh oleh putranya sendiri, yakni Abu Ubaidah, pada Perang Badar. Abu Ubaidah lahir 13 tahun setelah peristiwa Gajah. Dengan demikian, ia lebih muda 13 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umurnya sebaya dengan Umar bin Khattab. Keislaman Abu Ubaidah terjadi pada masa pertama masuk Islam. Karena Abu Ubaidah termasuk generasi pertama yang masuk Islam. Diriwayatkan dari Yazid bin Ruman, ia menuturkan, Ibnu Maz'un, Ubaidah bin Harith, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Abu Ubaidah bin Jarrah bergegas untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau menawarkan untuk masuk Islam dan memberitahukan tentang syariat Islam kepada mereka, pada saat itu mereka pun langsung masuk Islam. Hal ini terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan di rumah Arqam. Abu Ubaidah juga termasuk orang yang hijrah ke negeri Habasyah, namun ia tidak lama tinggal di sana. Saat di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abu Ubaidah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Menurut versi lain, antara Abu Ubaidah dengan Muhammad bin Maslamah. Saat berusia 41 tahun, Abu Ubaidah terlibat dalam Perang Badar. Dan saat itu juga ia membunuh atau berhasil membunuh ayahnya sendiri. Namun pada Perang Uhud, ia ditimpa petaka yang justru bagus baginya. Saat itu, ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Rasulullah SAW karena terkena tebasan, hingga membuat 2 gigi depannya copot. Namun ini justru membuat tampilan mulutnya menjadi bagus lantaran kehilangan 2 gigi depan. Sampai dikatakan, tidak pernah ada sekali keompongan yang lebih bagus daripada ompongnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tidak pernah absen dari peperangan penting yang lainnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Ubaidah juga termasuk kalangan yang menghimpun Al-Quran Al-Azim. Artinya beliau termasuk orang yang hafal Quran secara penuh. Secara fisik, Abu Ubaidah memiliki badan yang kurus dengan wajah pipih berjenggot tipis berpostur tinggi dengan 2 gigi depannya copot. Abu Ubaidah adalah orang yang sangat rendah hati dan berakhlak baik. Pada perang Dzatus Salasil yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Ash pada perang ini, Amr bin Ash mengirimkan pesan yang berisi permintaan bantuan pasukan. Rasulullah pun mengirim pasukan bantuan yang diantara mereka ada Abu Bakar dan Umar serta sejumlah kaum muhajirin. Sementara yang ditunjuk sebagai komandan mereka adalah Abu Ubaidah. Begitu mereka tiba di tempat, Amr bin Ash berkata, "Aku adalah komandan kalian." Orang-orang muhajirin menyela,
kamu sebagai komandan bagi pasukanmu, sementara komandan kami adalah Abu Ubaidah. Amr pun menyampaikan argumentasinya, kalian hanyalah sebagai pasukan bantuan untuk memperkuat pasukanku. Setelah melihat hal ini, Abu Ubaidah pun menyerahkan kewenangan komando kepada Amr bin As. Pada saat terjadi pengepungan Damaskus, ia mendapatkan perintah dari Khalifah Umar terkait pelengseran Khalid bin Walid dari posisinya dalam pasukan dan penetapan dirinya sebagai penggantinya. Namun untuk sementara ia menyembunyikan perintah ini hingga Allah memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Dalil nas yang mengatakan bahwa Abu Ubaidah termasuk di dalam 30 orang yang dijamin masuk surga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Malik fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah ibnul Jarrah." Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ia menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dua uskup Najran bergelar Aqib dan Sayyid. Utuslah bersama kami seorang kepercayaan yang benar-benar terpercaya, kata dua uskup Najran. Beliau pun menegaskan, sungguh aku akan mengutus bersama kalian seorang kepercayaan yang benar-benar terpercaya. Orang-orang tampak penasaran, ingin mengetahui siapa yang diutus beliau. Kemudian beliau bersabda, berdirilah wahai Abu Ubaidah. Beliau pun mengutus Abu Ubaidah bersama mereka. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Dan beliau menjawab, Aisyah. Aku tanyakan lagi, kata Amr bin As, dari kalangan laki-laki. Beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, Abu Bakar. Kemudian siapa ya Rasul? Tanyaku mendesak. Beliau pun menjawab, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkeinginan kuat agar Abu Ubaidah menjadi khalifah, dan ia mengisyaratkan hal ini saat pertemuan di Saqifah. Abu Bakar mengatakan kepada kaum Ansor, aku benar-benar meridhoi untuk kalian satu dari dua orang ini, yakni Umar dan Abu Ubaidah. Saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, ia menunjuk Abu Ubaidah sebagai komandan pasukan yang dikirim ke Syam pada tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, jika ajalku tiba sementara Abu Ubaidah masih hidup, maka aku menginginkan dia sebagai khalifah penggantiku. Abu Ubaidah wafat lantaran terkena penyakit taun atau wabah yang saat itu melanda di Syam. Sebenarnya Khalifah Umar sudah berupaya untuk mengeluarkan Abu Ubaidah dari Syam sebelum ia terkena wabah dengan menulis surat kepadanya dari penyakit wabah tersebut. Ada suatu keperluan yang aku hadapi dan aku membutuhkanmu untuk menunaikan keperluan itu. Maka segeralah menghadapku, kata Umar. Setelah membaca surat ini, Abu Ubaidah berkata, aku tahu keperluan Amirul Mukminin. Ia hendak mengabadikan orang yang tidak abadi, kata Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kemudian mengirimkan surat balasan, sebenarnya aku sudah tahu keperluanmu, maka aku berharap engkau dapat membatalkan keinginanmu kepadaku, karena aku berada dalam satu pasukan kaum muslimin dan aku tidak ingin diperlakukan berbeda dari mereka.
Begitu membaca surat balasan, Umar pun menangis. Apakah Abu Ubaidah meninggal dunia? Tanya seseorang kepadanya. Tidak, namun tampaknya ia mengkhawatirkan, jawab Umar. Di kemudian hari Abu Ubaidah pun wafat pada tahun 18 Hijriah. Menurut versi yang lain, tahun 17 Hijriah dalam usia 58 tahun. Wabah penyakit ini biasa disebut dengan wabah Amwas atau Taun Amwas karena dinisbatkan ke nama desa Amwas. Desa ini terletak di antara Ramallah dan Baitul Maqdis. Namun menurut Al-Asma'i, penamaan ini dikaitkan dengan istilah yang mereka gunakan untuk menyebut penyakit, nama penyakit itu. Amma wa asa, mewabah dan menyedihkan. Penyakit pes ini terjadi pada tahun 17 Hijriah dan setelahnya. Abu Ubaidah memiliki istri hanya 1 orang sepanjang hidupnya. Artinya beliau bukan penganut poligami. Istri beliau namanya Hindun binti Jabir bin Wahab bin Dibab bin Hujair bin Abd bin Ma'is bin Amir bin Lu'ai. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai anak yaitu Yazid dan Umair. Kedua anak ini meninggal dunia sehingga Abu Ubaidah tidak mempunyai keturunan setelah Abu Ubaidah meninggal dunia. Demikian kira-kira profil singkat tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Apabila ada yang mau disampaikan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Kita selesaikan dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi Anda untuk memberikan like, share, dan komentar di kolom bawah ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel ini, untuk melakukan subscribe di channel ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.